Yeay, ketemu lagi. Mau menjawab jeritan hati, menjawab jeritan hati kita sekarang ini. Cerita hati Ya. daripada jomblo-jomblo. Tapi memang Oke. cepet ya. 1 jam terasa 5 menit ya sis ya. Baru dibilang sama Poppy tadi, betul. 1 jam rasa 5 menit. Iya, Iya. ternyata kalau sharingnya kayak gini, nggak terasa waktunya. Yang mau saya bilang, jangan nanti waktu pacaran 1 jam rasanya 5 menit, udah nikah 5 menit rasanya 1 jam. Ya, karena Iya, iya. iya, iya, iya. Iya. Ya, oke. Jadi tadi Bro banyak cerita tentang pengalaman Bro sama sis ya, berpacaran ya, terus saling menemukan satu dengan yang lain gitu. Nah, sekarang gantian mungkin sis cerita. Yeay. Ya, ganti. Ya. Saya juga, tentunya saya juga. Karena kalau saya kan sudah banyak sharing-sharing pas khotbah gitu. Sekarang saya gantian lah, kita bersama lah, kita bersama. Ya, ini versi Bunita, ya. Kita itu kalau sama Bro Gideon dan Sis Poppy beda. Jadi kalau Bro Gideon dengan Sis Poppy itu ketemunya jarak jauh. Kita lahir dari kota yang sama, tetanggaan yang deket-deket gak jauh-jauh. Dari sejak kecil juga sekolahnya juga bisa dikatakan mirip-mirip. Semuanya serba mirip, tetapi baru ketemunya setelah di dalam Tuhan. Seperti itu. Tapi sejak SD, Sudah SD, Pak Jun. ya, you kan SD. Saya baru tahu kebenaran baru nih, ternyata sejak SD, Bro. Wow. Karena sejak SD, dia mulai jadi jiwa baru datang ke gereja kita. Gitu. Radarnya langsung lihat nih. Teman-teman semua, ini saya baru tahu hari ini dibincang-bincang bersama dengan Pastor Gideon dan Sis Poppy. Kalau ternyata Pak Jun sudah dari sejak SD. Jadi kita itu bahkan juga ini Bro, kita bukan hanya satu kota, tetapi juga di kasus saya dengan Pak Jo ini, nah ini nih nanti teman-teman yang cowok harus tahu, tanya dari Pak Jo nih gimana nih. Saya tuh menikah muda loh Bro. Ini lagunya Agnes Monica, pernikahan. Aduh, ini pernikahan dini ya. Saya menikah itu ada banyak yang tanya sama saya, Bu Nita menikah usia berapa? Saya itu dari dulu tidak pernah menyebutkan, saudaraku, karena takut jadi contoh yang nggak baik gitu. Saya tuh menikah itu bahkan di usia yang belum 22 tahun, Bro. Saya menikah itu usia 21 tahun. Jadi pernikahan saya dengan Pak Jo itu memang sangat very young ya. Kita very young sekali. Kita dari kota yang sama. Nah, ini ditanyanya dari mananya nih Pak Jo? Dari sisi mananya ini? Teman-teman pengen tahu dari sisi mananya? Dari sisi bagaimana kami ketemunya atau bagaimana? Jadi kalau bagaimana hubungan itu bergulir ya sampai akhirnya jadi seperti sekarang ini. Iya, cocok. Mungkin saya memulai dari ini aja ya. Saya dengan Pak Jo ini kita sama-sama ketemu karena gereja. Seperti tadi, itu sebabnya saya rasa mencari jodoh di mana itu juga penting, Bro. Oh iya benar. Sama-sama cari jodohnya di gereja sama dapatnya di pub beda ya, Bro. Beda. Pasti beda, gitu kan. Nah, jadi buat teman-teman semua, kalau mau dapet jodoh, jangan lupa ibadah online. Betul. Sudah lockdown, sudah nggak bisa ibadah offline, nggak ibadah online lagi. Yuk semuanya katakan udah nggak zamannya. Ini semua adalah saat kita beribadah online ini, di sini justru bisa jadi jodoh dari Tuhan ketemu ya bro. Betul. Kalau ada yang tanya ketemunya bisa ketemu bagaimana? Nah ini juga bro, awalnya karena saya pun masih sangat muda, jadi saya itu tidak in the condition cari jodoh.
Kan emang usianya masih muda banget. Dimulainya pertemanan aja. Nah, jadi Iya, kami betul, ini betul. awalnya adalah justru yang membuat kami, menurut saya, bisa sampai dengan hari ini. Di tahun ini kita 16 tahun ya, Pak Wah, Joy. Saya ini tahun ini ke-17, Bro. Bulan September Wah, nanti kita merayakan ulang tahun yang ke-17 pernikahan kita. wow, Jadi luar biasa. apa sih kalau dipikir-pikir apa ya? Mungkin kalau saya boleh ngomong satu ya, saya ketemu jodoh karena saya cinta Tuhan. Wow, luar biasa. amen. Jadi pada saat Adam ketemu Hawa itu bukan pada saat Adam kebingungan. Betul, Adam betul. ketemu Hawa bukan saat Adam quote-quote nggak tahan lagi nih, gitu kan. Betul, Adam ketemu Hawa juga bukan pada saat udah kepala 4 nih. betul, Tetapi pada saat Adam sibuk bekerja untuk Tuhan. Nah, betul. jadi teman-teman semua kata kuncinya nih, sibuk bekerja untuk Untuk Tuhan. Tuhan, Betul. betul. Adam lagi sibuk-sibuknya, bro, sis. Namain binatang tuh. Betul, 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 Lagi sibuk-sibuknya gimana nih ngurus taman segede ini. betul. betul. Nah, saya pun juga waktu itu dengan Pak Jo, kita nggak sama-sama. Pak Jo waktu itu kita sama-sama teenage, bro. Saya baru usia sekitar 13 tahun mungkin. Ah, Pak Jo usia selisih sama saya. Ini saya jadi kasih banyak bocoran nih sama netizen nih. Aduh. Saya sama Pak Jo beda usia 3-4 tahun, bro. 3-4 Saya tahun. sama Bobby 10. Ya kan? Oh, 10 tahun ya bedanya ya. Iya, Wow, tapi luar ada biasa ceritanya, nih. nanti bisa ceritain sis duluan. Iya, ini berarti nih netizen nih kalau sampai nggak follow keterlaluan ya, bro. Kita udah Iya, bongkar-bongkar nih semua. Kita bongkar semuanya. Loh, teman-teman, kan? Harus like, harus follow nih ya. Saya dengan Pak Jo itu 3-4 tahun selisih, bro. Pak ah, Jo waktu itu di teenager, di tim remaja kami ini leading di praise and worship-nya. Nah, saya ketua pendoa, bro. oh, Oke, jadi oke, saya masuk. sama-sama dengan dia, bahkan pada saat itu kami itu lagi on fire abis-abisan buat Tuhan, teman-teman. Saking on fire abis-abisannya kami itu sampai yang ekstrim banget. Kita itu sampai percaya bahwa dilarang pacaran di usia kami. Nah, kan? Jadi karena itulah sudah langsung nih saya pasang pagar, tetok, gitu kan? Oh, Jadi justru ternyata di waktu-waktu itulah, bro, di mana kami sama-sama percaya bahwa kita hidup untuk Tuhan. Tuhan izinkan itu menjadi masa perkenalan kami. Masa perkenalan kami itulah, di situ saya jadi kayak kenal dia bukan hanya sisi baiknya. Saya kenal sampai yang, sisi marahnya Pak Jo tuh kayak apa sih? Sisi ugly-nya itu kayak apa sih? oh, saya nggak pernah Jadi saya tahu ada kenal, Pak Jo ada sisi ugly. oh, saya bongkar lagi. Awas nih ya, kalau pada nggak like ya, pada nggak subscribe, awas nih, saya cekin. Nggak subscribe. Aduh. Jadi justru karena di waktu-waktu itulah saya dengan Pak Jo kami mulai dekat karena dari pelayanan, bro. Dan by the way, kami ini pernah juga pacaran jarak jauh. Oh, Nah, justru kami ini jadian setelah Pak Jo itu sudah kuliah di Amerika. Setelah pulang. Pulang ya Pak Jo ya. Nah, justru ketika Pak Jo pulang dan waktu-waktu itu hampir saya menuju berangkat ke Amerika. oh, Selisih jalan berarti. Jadi selisih jalan sih kami ini gitu. Nah, jadi memang dari situlah kami bertemu dalam pelayanan itu kami menemukan kesamaan visi. Nah, kalau mau tanya gimana Pak Jo nembak saya, ya jangan saya kali ya. iya, itu penting itu.
Yang jelas ya, teman-teman semua, saya nggak nembak Pak Jo duluan kok. Iya. Jadi seperti Ayo. Pak Gideon tadi ya, seperti Pak Gideon tadi. Jadi ya Pak Jo ganti deh yang ceritain. Ya, jadi waktu itu saya baru aja selesai sekolah Alkitab di Amerika, pulang ke Indo, ya. Tapi memang ngerasain dorongan yang kuat sekali, satu keyakinan yang kuat sekali bahwa memang kita ini adalah pasangan hidup dari Tuhan buat saya. Itu kan ada banyak yang bertanya, gimana nih ngerti bahwa dia itu orangnya? Gimana membedakan dari sekian banyak teman kita, ya, dia itu orangnya. Gitu. Kalau di kasusnya saya sama Pastor Nita itu sebenarnya benar-benar pertolongan Tuhan, ya. Karena jauh sebelum saya berangkat ke Amerika, jauh sebelum maksudnya dia juga ke Amerika gitu, ya, jauh sebelum kita jadian, itu sebenarnya sudah ada kejadian-kejadian di mana melalui hamba Tuhan tertentu, Tadi doa hamba Tuhan, bro. ya, itu di reveal sama Tuhan buat kita, gitu. Jadi waktu itu saya masih ingat lagi KKR ya, Iya. ada pendeta dari Amerika doain karena altarko maju ke depan, gitu ya, semuanya didoain gitu, ya. Waktu itu kan masih kecil, ya. Jadi kan kita sendiri-sendiri, yang laki di samping kanan, yang perempuan di samping kiri, terus kemudian pendetanya turun ke bawah, doain gitu. Nah, herannya pas pendetanya itu doain saya, ya, dia tuh bisa ngomong begini, Jodoh kamu? saya ini masih kecil nih, gitu. Tapi pendetanya bisa ngomong, Tuhan ngomong, ya, jodoh kamu itu orang dekat teman kamu sendiri di sekeliling kamu. Nah, yang mana tuh? Oh, itu dia. Herannya, itu kan teman-teman saya yang melihat saya didoain kayak gitu pada cekikian semua tuh. ABG loh kita ini masih Ini KKR umum ini, banyak orang dewasa juga gitu. Tapi ada teman-teman saya. Nah, tanpa sepengetahuan saya, ya, di KKR itu juga, itu kan saya di depan, Sis Nita di belakang, ya, agak belakang gitu. Nah, pendetanya itu datang sama dia, doain dia juga. Waktu itu juga lebih kecil lagi. Jadi waktu didoain masih pakai bando Mickey Mouse itu. Waktu didoain, dia juga ngomong hal yang sama tentang Sis Nita. Bahwa Tuhan ngomong hal yang sama dengan yang disampaikan sama saya. Waduh, jadi sebenarnya ya dari kejadian demi kejadian kita itu sebenarnya sudah ngerti. Tapi Padahal waktu itu belum tahu ya, belum tahu. Setelah sekian lama baru ada cerita ini gitu. Waktu dulu belum tahu. Jadi pada saat pendetanya itu mendoakan dia dengan mendoakan saya itu di tempat terpisah sih, dan kami saling nggak ngerti. Iya, berarti setelah ada peneguhan gitu ya, bro ya, dia Sis ya, ada peneguhan. Jadi Ya. kalau yang saya percaya ya bro, peneguhan dari hamba Tuhan itu perlu. Tetapi teman-teman semua tidak boleh hanya mengandalkan perkataan dari pendeta, teman, atau siapapun. Betul. Nomor satu kitanya, kalau Tuhan bisa bicara ke orang lain, masa sih Tuhan nggak bisa bicara ke kita? Betul. Nah, karena kalau itu hanya berdasarkan orang lain ngomong, nanti akan tiba satu hari di mana kita meragukannya. Betul. bahkan ada orang-orang yang setelah menikah pun, karena menikahnya dengar pendeta ngomong itu, hanya karena pendeta ngomong itu, bukan karena dia punya keyakinan sendiri, nggak yakin. ya, maka ketika pernikahan sudah jalan terus masalah terjadi, dia nyalain pendetanya. Ya. Betul. Jadi yang penting kalau kita namanya mau cari jodoh dari Tuhan, Tuhan sudah taruh di dalam hati kita terlebih dahulu. Kemudian Tuhan bicara sama kita, ada peneguhan dari orang lain. Jadi peneguhan bukan penemuan, gitu ya, menguatkan. Makanya ketika pendetanya ngomong itu, sampai kita jadian, itu mungkin sekitar 3 tahun ya.
Oh, iya itu. Ya, Jadi, itu penting. Iya. jadi butuh bahkan ketika itu pendeta yang ngomong butuh di hati kita masing-masing, ya, sampai kita itu dapat sendiri dari Tuhan, Betul. Jadi mempunyai kemantapan bahwa dialah pasangan hidup yang dari Tuhan. betul. Jadi proses doa itu ternyata ada yang cepat kita dapat kemantapan, Betul. tapi ada yang butuh waktu. Iya. Jadi kalau teman-teman yang dengerin ini ada yang masih butuh waktu, sabar saja, karena sabar Iya, itu manis buahnya. Oh, Betul. yes. Cocok. Bisa cerita sabar, bro. By the way, setelah Pak Jo itu menyatakan ke saya sama seperti Sis Poppy. Oh. Nah, saya ini dari klan keluarga, bro, yang kebetulan satu keluarga saya itu semuanya mirip-mirip, bro. Ah. Bagi mami saya, papi saya itu pacar pertama dan suami satu-satunya. Cici saya juga sama, bro. Adik saya juga sama. Jadi Pak Jo ini adalah pacar pertama saya. Oh, wonderful. Aduh, saya bukan pacar pertama. Aduh, kita cemburu ya, Maya? Kita tidak. Dalam hal ini kita tetot. Aduh. Jadi ada ini mungkin emang dari teman-teman ya, mungkin yang jadi tertarik ya mengenai hal ini, ada banyak orang itu ngomong, bro, dulu waktu kenalan baik, waktu kita pacaran awalnya baik, setelah kita seriusan, ternyata belum tahu dalamnya, lain dengan yang kita dapetin di awal-awal. Nah, kayak ambil kucing dalam karung nih, bro. Oh iya, betul. Nggak ngerti kucing hitam, nggak ngerti kucing putih, kan gitu. Iya, betul. Nah, dalam kasus saya, karena emang saya dari satu rata-rata keluarga yang saya bersyukur ya, mungkin saya hanya bisa mengatakan ini, mami saya itu berhasil membrainwash anak-anaknya gitu. Sebenarnya Itu butuh hal yang baik. sebenarnya kalau hasilnya Pak Jo ya bagus juga sih. Iya, kalau hasilnya seperti Pak Jo, nggak apa-apa. Semua harus buat demikian. Jadi setelah Pak Jo waktu itu ngomong ke saya sampaikan ke Pak Jo sih gitu. Oke. Jadi kami setelah Pak Jo ngomong itu, saya minta sama Pak Jo, give me 1 year gitu. Kasih saya 1 tahun. Teman-teman semua yang dengar cerita saya jangan ditiru ya. Nanti saya dimarahin sama cowoknya nih. Ya, tapi selalu ada waktu untuk memikirkan. Iya. Jadi jangan langsung begitu ditembak langsung disambar. Betul. Doa dulu, tanya Tuhan dulu. Jadi 1 tahun itu sis, justru bagi saya adalah saya ngomong gitu. Karena ada kalanya kita itu menginginkan sesuatu, kalau kita langsung ambil. Pernah nggak sih beli barang nih, kepingin banget, sampai banget kepingin. Tapi setelah kita beli, ternyata biasa aja tuh. Sering, bukan pernah, sering. Kadang setelah sampai rumah, tuh barang kita taruh di belakang, nggak pernah kita sentuh. Betul sekali. Ini ada yang Tapi sudah ada barang-barang yang ketika kita tunggu, sampai sekian hari pun kita masih tetap. Iya, betul. Biasanya ketika kita beli pun, kita akan terus pakai. Betul. Ini berkat dari teman-teman yang sabar, berkat anak sabar ya. Termasuk waktu saya ngomong sama dia dan dia sudah mulai oke gitu ya, itu kita ambil waktu terlebih dahulu sebelum jadian, jadi sebelum pacaran saya nemuin papi maminya dia dulu. Saya minta izin dulu. Aduh, ini berat nih ya bro. Ini bukan minta izin untuk pernikahan loh, ini minta izin untuk memulai hubungan pacaran kita. Dia mau Bahwa ya, saya mau ngomong bahwa I'm serious gitu. Saya nggak main-main dengan hubungan ini. Jadi saya ngomong sama orang tuanya dulu gitu. Nah, ketika orang tuanya sudah setuju, baru kita jadian. Karena buat kita, ya pacaran itu bukan untuk coba-coba. Betul. Jadi, kalau masih coba-coba nggak usah pacaran dulu, you temenan aja dulu.
Betul. Betul. Gitu. Ya, Betul. tapi kalau ini memang mau serius, mau pacaran itu memang kita sudah maunya serius. Ini nanti akan diteruskan sampai ke pernikahan. Karena itu Iya. kita percaya blessing dari orang tua itu sangat penting. Cocok. Nah, Betul. Berarti tapi kita juga sama. ada yang tanya itu. Kalau sampai pacar kita oke, tapi orang tua belum oke, terus harusnya gimana? Mungkin saya Ayo. bisa kasih tips buat teman-teman yang mungkin Ya, mengalami masalah itu. Gitu. justru itu yang tadi saya bilang ya, saudara, teman-teman semua ya, berkat ini bukan berkat anak soleh, tapi berkat anak sabar gitu ya. Eh, justru karena di dalam kami ini sabar dan saya bersyukur sekali. I mean apa ya, Pak Jo itu sabar. Pak Jo nggak pernah memaksa saya, Pak Jo nggak pernah. Tetapi bukan berarti kami hubungan itu nggak terbangun ya, bro. Seperti sis Poppy tadi gitu. Sis Poppy mungkin waktu kemarin pas habis break up kayak gitu terus masih menata hati kan, sangat bijaksana sekali nggak terburu-buru untuk mengiyakan. Iya. Nah, karena kadang hati kita manusia itu gampang sekali swing kanan, swing kiri. Betul. Iya, betul. Nah, habis terluka kita langsung, kita nggak tahu apakah ini pelarian atau memang ini benar yang dari Tuhan. Betul. Kayak gitu. Nah, Bahkan kalau minta izin orang tua pun juga kadang harus sabar. nah nggak Iya. selalu orang tua Langsung oke sekarang. Betul. Iya, betul. Langsung butuh waktu. Nah, Ya, dan kalau orang tua ngomong tidak sekarang, ya jangan marah, jangan melawan, jangan ini itu, belajar aja jadi anak yang baik. Oke, kita ngikuti, justru pakai waktu itu untuk berdoa, ya, dan kita minta konfirmasi dari Tuhan. Benar nggak? Jangan-jangan Tuhan bicara sama kita melalui orang tua kita bahwa pas hubungan itu bukan yang dari Tuhan, bahwa Iya. orang itu bukan yang dari Tuhan. Sangat bisa Tuhan bicara kepada Betul. orang tua dan kita. Iya. salah bahkan orang tua itu juga dipakai, bukan hanya menjadi secara terakhir ya, bro ya, kita bukan istilahnya itu Siti Nurbaya ya, enggak. Ya, betul. Kita nggak Siti Nurbaya, saudaraku, kita nggak Siti Nurlela tadi Iya, kan. betul. Tetapi dalam hal ini pun Adam sampai berjumpa dengan Hawa itu dari petunjuk Tuhan juga. Betul. Betul. Pada saat itu Adam dan Hawa belum punya orang tua loh, bro. Iya. Tuhan itu seperti orang tua buat mereka. Betul. Iya, betul. Nah, Betul sekali. Tuhan Jadi menunjukkan jalannya, Tuhan menunjukkan arahnya. Jadi orang tua kita itu jangan selalu kita berkata mereka kolot, mereka nggak ngerti apa-apa, mereka nggak mau ngerti gitu. Kita harus mengerti juga bahwa mereka sudah punya asam garam, Betul. kan? Pengalaman yang mereka punyai, masa apa semua yang sudah mereka hadapi, nggak selalu orang tua kita benar ya, bro. Iya, Nggak selalu. Nggak Tapi selalu. kita mengerti. Nah, Iya. tetapi sikap hati kita bukan kita menepis mereka. Kamu nggak tahu apa-apa, nggak usah dilibatin. Kita istilahnya backstreet boy. Gitu kan? Oh, Jadi kita jangan. katakan dari belakang aja. Orang tua nggak boleh, kita diem-diem aja Iya. kan gitu. Nah, nggak juga begitu ya, bro ya. Iya, Setuju, betul. ya. Nasihat orang tua, petunjuk orang tua, arahan orang tua. Nah, itu menjadi Ya, pagar. banyak yang ketika kita mau bersabar, berdoa, memberikan waktu juga buat orang tua, akhirnya tadinya tidak setuju, Jadi sampai di titik tertentu bisa berubah pikiran. betul. Tuhan bisa bekerja sama, akhirnya menyetujui. Karena Tuhan tuh punya cara untuk bekerja dalam Iya, keluarga kita. Dan banyak orang alami seperti itu. Jadi Betul. sabar. Sabar. Biarkan Tuhan bekerja. Sabar. Iya, ada pasti kalau memang dari Tuhan, pasti nanti Tuhan ikut bekerja di dalamnya. Iya, betul. Itu. Jadi teman-teman jangan paksain sendiri karena ada juga yang bilang kan, aduh kalau misalnya orang tua udah nggak setuju dan orang tua kadang-kadang kan kalau udah nggak setuju marah dan mengucapkan kata-kata yang serem-serem gitu kan ya. Jadi akhirnya mereka jadi ya udah kalau nggak mau kayak gitu kita buat aja jalan sendiri. Nah, kalau dari pengalaman Pak Jo dan Ibu Nita, kalau memang dari Tuhan, nanti Tuhan sendiri akan ikut di dalamnya untuk membuat Betul. orang tua bisa mengerti. Jadi Kalau- harus sabar. Kalau boleh saya hiburkanlah semua yang bersabar ini. Ini Tuhan kita punya spesialisasi membuat jalan.
Betul. Karena dalam buku Yesaya dikatakan, lihat, aku sedang berbuat sesuatu yang baru, jalan-jalan di padang belantara. Dalam Yohanes 14 ayat 6, Tuhan kita juga mengaku, akulah jalan. Jalan. Jadi kalau kita sabar, Betul. Tuhan pasti buka jalan. Pasti. Bahkan Alkitab berkata dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, sebab Allah itu setia, dia akan memberikan jalan keluar. Betul. Jadi berkali-kali Tuhan itu berkata, Jalan. aku yang buat jalan bagimu, aku yang buat jalan. Jadi tolong kita itu sabar menantikan pekerjaan Tuhan. Betul. Memang ada beberapa orang Tuhan itu melakukannya cepat. Kenapa? Kita juga nggak tahu. Tuhan punya alasan sendiri untuk itu. Ada beberapa orang Tuhan mau kita bersabar. Mungkin sebagai ujian iman kita, mungkin ada hal-hal lain yang kita tidak tahu, tapi semua itu akan berguna di depannya. Yeah. Jadi jangan buat jalan sendiri. Kalau kita buat jalan sendiri, nanti jalannya itu bisa buntu, jalannya itu bisa mentok, jalannya itu nanti bisa tidak benar. Tetap karena ada juga firman Tuhan berkata, ada jalan disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Jadi yang penting sabar. Setuju sekali itu, Sis. Tuhan pasti buka jalan. Dan juga di dalam waktu-waktu itu, Bro, ada banyak orang gini, daripada kita nggak tahu, ya kita coba dulu, Pastor. Nanti mana tahu dari kita coba pacaran dulu, kita tahu. Pacaran emang bukan coba-coba ya, Bro. Justru ya. kalau bukan kitanya ini belum pasti, berteman dulu. Iya. Selama masa 1 tahun itu saya bersama dengan Pak Jo, Bro. Kami bukan jadi jauh. Enggak. Kami berteman. Kami bekerja bersama-sama di dalam Tuhan. Penting, betul. Ya, cocok. Ya. Nah, justru di dalam semuanya itu ternyata Tuhan tata satu demi satu. Bahkan saya juga nggak bisa ngomong, makanya sekali lagi ya, Tuhan, saya tuh selalu percaya, Bro, bahwa Tuhan saya itu bukan Tuhan yang copy paste. Betul, setuju. Tuhan saya itu bukan yang apa yang dialami Bro Gideon dan Sis Poppy, Pak Gideon dan Sis Poppy, apa yang dialami Pak Jo dengan saya, lalu di copy paste. No, setiap kita, saudaraku, teman-teman semua, dengerin ini. Buat ceritamu sendiri dengan Tuhan. Amen. Betul. Amen. Nah, jangan ikutin cerita orang. Betul. Tuhanmu Tuhan yang nggak copy paste. Dia punya cerita yang indah, disutradarai dengan cantik, dengan ending yang menyenangkan khusus untuk saudara masing-masing gitu. Nah, jadi dalam kisah saya, Bro, sampai di satu titik yang membuat akhirnya saya itu mengiyakan Pak Jo. Out of nowhere, pada saat itu saya sedang ada di situasi retreat bersama teman-teman dari sekolah, tapi retreat rohani. Retreat rohani dari teman-teman sekolah, di sekolah kami ada retreat untuk retreat Kristen gitu, Bro. Karena saya bersekolah di sekolah negeri gitu. Retreat Kristen, kami pergi sama-sama, entah bagaimana di retreat itu Tuhan itu kalau bikin jalannya itu indah adanya. Betul. Tuhan tahu di hati saya itu rasa kangen, yang kangen banget sama Aduh. Dari coba belum bisa itu. Kangen berat. Nah, di retreat itulah saya itu kangennya sampai yang benar-benar ketika retreat itu saya melayani Tuhan, Bro. Sampai saya selesai, orang-orang lain diberkati, saya masuk kamar, saya nangis. Dan ketika itulah saya bilang sama Tuhan, saya mengatakan hal yang tidak masuk akal, Bro. Jadi saya bilang jangan dicontoh, jangan ditiru. Karena itu kita itu kesajiannya sih, ya betul. Iya. Saya waktu itu, Bro, di kamar nangis dan saya ngomong sama Tuhan, kalau memang Pak Jo itu jodoh saya, entah gimana caranya buat Pak Jo datang saat ini juga. Wah, datang. Posisi yang saya tahu, Pak Jo itu lagi kuliah di Amerika. Jadi ketika saya mengatakan itu, bagi saya tahu pasti nggak mungkin Pak Jo datang. Sebagian orang akan ngomong bahwa saya mencobai Tuhan. Pak Jo ada di Amerika, kuliah di sana, saya sedang lagi retreat,
nggak ada di kota Solo, kami dari Solo. Out of nowhere, malam hari itu entah bagaimana saya keluar dari kamar. Pak Jo mungkin nggak tahu cerita ini atau sudah lupa cerita ini. Saya keluar dari kamar, saya keluar tiba-tiba teman saya bilang, Nita kamu dicari. Nongollah Pak Jo di sana, Bro. Yeay! Yes! Yes! Gimana coba, Bro? Kalau itu jadi saya, itu peneguhan apa lagi yang lebih dari itu? Udah cukup. Kalau masih perlu lagi nanti tukar, bukan lagi si Nita namanya jadi Gideon namanya. Kayak di Alkitab. Aduh, jadi perlu diuji memang. Nah, teman-teman juga perlu diuji. Ini penting. Jangan semata-mata bawa perasaan aja. Jangan semata-mata pakai logika aja. Tapi libatkan Tuhan di dalamnya. Dan Tuhan bisa spesialisasi memang buka jalan, melakukan hal-hal yang mustahil. Pak Jo di Amerika, Bu Nita bahkan tidak di Solo, tapi bisa bertemu. Kita bukan nyobain Tuhan, tapi kita itu menguji apakah ini dari Tuhan atau tidak. Itu prinsipnya. Itu penting gitu. Saya percaya ya Bro ya, rasa kangen saya pun sampai saya bisa ngomong seperti itu pun, saya merasa pada saat itu I'm not me gitu. That's not me. Saya percaya itulah cara Tuhan membuka jalan. Ya. Betul. Jadi teman-teman, boleh nggak sih saya katakan ini teman-teman? Tuhanmu tuh Tuhan yang bisa dipercaya kok. Amin. Betul. Amin. Ya sih, Tuhan itu nggak bisa carikan jalan. Tuhan itu lebih punya. Kalau orang aja berkata, pepatah berkata 1001 jalan. Tuhan kita bukan 1001 jalan. 1001 jalan masih mentok dibuatnya yang ke 1002, Bro. Betul. Ya, Setuju. jadi sebabnya ini penghiburan ya buat teman-teman semuanya ya. Iya. Lebih dari saudara mencari jodoh, cari Tuhannya yang memberikan jodoh kepada Betul. Itu sebabnya balik lagi pesannya jangan lupa ibadah online. Subscribe. Kalau ibadah buru-buru kan Bro, gimana cari jodohnya? Orang Tuhannya yang punya jodoh aja belum dicari. Nah, cari jodoh in the right time. Tuhan yang punya jodoh yang akan memberikan itu kepada saudara. Amin. Udah dijawab semua pertanyaannya atau masih ada lagi? Masih ada pertanyaan lagi nggak? Ini ada yang tanya nih. Ada yang tanya kalau orangnya baik tapi suka ngebully, ya dia bisa berubah nggak? Setelah nikah bisa berubah nggak kalau orangnya bawaannya suka ngebully? Sebenarnya orang bisa berubah. Ya, Bro Gideon sih kopi. Sebelum dijawab, ini buat teman-teman yang udah mau meninggalkan cepat-cepat, jangan dulu. Karena nanti di akhir, kita akan berdoa supaya Tuhan mendirect jodoh yang tepat. Betul. Kita tinggal punya 22 menit lagi. Jadi 20 menit lagi. Didoakan ataupun teman-teman yang lain yang tahu temennya sedang cari jodoh, segera nih linknya dikirim. Cepat-cepat nih. Nah, nanti paling tidak terlambat yang sebelum-sebelumnya, jangan terlambat nanti ketika kita sama-sama berdoa ya Bro ya. Ya. Nah, silakan Bro, tadi apa yang mau disampaikan Bro? Pertanyaan udah aja gini, memang bisa berubah, tapi kalau sebaiknya gini aja, kalau kita itu waktu belinya itu waktu ngelihatnya itu mobil Kijang, kita belinya mobil Kijang, gak akan tiba-tiba jadi Fortuner dia nanti. Gitu. Mau didoain gimana pun ya, mau dikelilingi seperti tembok Jericho, hari Senin 1 kali, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu 1 kali, hari Minggu dikelilingi 7 kali itu mobil Kijang, tetap Kijang. Betul. Tetap Kijang ya Bro. Mohon maaf. Paling nanti diganti bannya agak naik dikit bisa, dinaikin pernya bisa, oke, kemudian ganti lampunya bisa, ganti grill depannya bisa, tapi itu tetap Kijang, bukan Fortuner. Bisa jadi Mercedes ya Bro? Ganti jadi Mercy. Jauh. Makanya itu yang mau saya bilang gini, ada orang bilang gini,
Ya, Pak Pendeta, kalau misalnya dia itu cantik, tapi sifatnya itu nggak baik gimana? Kalau itu pilihan kamu, kalau dari saya, pilihan kamu. Kalau kamu milih menderita seumur hidup, nikahi. Iya, dan memang kalau memang dia kesukaannya adalah dipukuli ya, Ya, menikahlah iya. dengan orang yang suka memukuli. Iya, kalau iya, jadi itu pilihan Kan kamu. orang macam-macam ya. Iya, kita nggak bisa bilang jangan. Iya. Karena saya nggak mau urusi campuran orang. Orang punya pilihan. Mana tahu dia petinju tahan dipukul ya. Iya, mana Jadi, tahu dia mana kalau tahu. dipukul nggak ada rasanya gitu kan. Ah. Jadi ya nggak apa-apa, nikahi aja. Jadi jangan harapkan kijangmu berubah jadi Fortuner nanti ketika sudah dibeli. Enggak. Ya memang gayanya bisa, tapi tetap dia kijang. Itu Iya. aja ingat. So kalau memang kamu mau Fortuner, beli Fortuner sayang. Naikkan ke kelas pendapatan iya. kamu ke kelas Fortuner Iya, gitu. makanya saya selalu bilang gini, kalau kamu itu misalnya masih SMA, saya selalu bilang, kamu itu SMA, oke, permainan kamu itu anak-anak SMA, makanya tamatin dulu sekolah. Iya, supaya kamu itu permainan kamu ada di situ. Nah, ini yang kata Ibu Nita ini bagus. Kenapa? Karena banyak orang yang dia SMA, putus sekolah. Jadi saya gimana Pak? Saya cuma SMA, saya putus sekolah. Berarti saya nggak akan bisa dapat yang bagus. Oh siapa bilang? Ada permainan yang lebih bagus. Bisa dapat di gereja. Karena gereja lain lagi. Karena di gereja pun, meskipun kita lulusan SMA pun, bisa dipakai Tuhan luar biasa. betul, dan firman Tuhan yang disampaikan itu akan mengubahkan hidup kita. Tidak hanya mungkin sekarang ini kita masih lulusan SMA gitu atau putus SMA, tapi ketika kita diperkaya oleh firman, dan firman Tuhan itu sudah terbukti mengubahkan hidup. Iya. Itu pasti jalan hidup kita yang tadinya menuju neraka pun bisa diubahkan menuju kehidupan. Apalah artinya mengenai SMA tadi? Kalau saudara betul-betul sungguh-sungguh ikut Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan jalan hidup yang berbeda, yaitu jalan hidup yang menuju berkat, menuju hidup yang berkelimpahan. Bukan tidak mungkin saudara bukan Tuhan jalan usaha. Dan ketika saudara punya usaha, saudara mengambil kejar paket. Kemudian saudara mengejar lagi universitas terbuka. Jadi level saudara tetap bisa dinaikkan. Jadi jalan Tuhan itu berbeda-beda ya. Tidak seperti tadi dibilang Ibu Nita, tidak copy paste dia, tidak copy paste apa yang jadi pada Pak Gideon ataupun pada Pak Jonathan dan Ibu Nita, itu tidak akan sama ceritanya kita masing-masing. Tuhan sangat suka membuat sejarah cerita antara dia dengan kita. Jadi daripada saudara belinya kijang tapi berharap jadi Fortuner, lebih baik saudara lepaskan kijang itu, kemudian ambil Tuhan Yesus, dan kemudian biar saudara mengalami perjalanan hidup bersama dengan Tuhan Yesus, dan katakan pada Tuhan, Tuhan, saya pengennya Fortuner, gue pengen Fortuner Tuhan, gue pengen Mercy Tuhan. Nanti Tuhanlah yang akan menuntunkan langkah kita, sama seperti Tuhan menuntunkan Hawa kepada Adam, dan Tuhan itu menuntun dia. Tuhan yang melihat kebutuhan Adam akan Hawa, maka pada waktunya Tuhan akan pertemukan dengan orang yang tepat. Baru kalau dari saya, rohani itu nomor satu. Harus rohani. Dulu saya ingat waktu ketemu Poppy, itu saya beritahu sama Papi, papa saya almarhum. Dia satu aja, dia bilang gini, itu yang kamu kasih tunjuk fotonya itu sudah bagus. Papa senang, kamu pintar, cantik orangnya. Oke, saya juga senang. Ada satu aja, Papa, syarat-syarat Papa apa sih? Itu satu aja. Itu anak sudah penuh Roh Kudus atau belum? Waduh, saya nggak tahu. Jadi waktu itu saya adakan doa sama Poppy sama adik-adiknya supaya tahu dia penuh Roh Kudus atau tidak. Jadi kita saya nggak tahu tuh, diuji. Ujian. Lalu kami doa. Udah doa, Poppy ternyata sama itulah luar biasa gereja keluarga Allah ini. Luar biasa semua penuh Roh Kudus. Luar biasa penuh Roh Kudus. Bahasa roh kira luar biasa. Jadi saya telepon lagi doa itu, mereka lagi sibuk doa semuanya bahasa Allah. Saya telepon papa saya. Pak, saya sudah dapat jawabannya. Dia bilang, apa jawabannya? Saya taruh handphone saya dekat mereka. Ini jawabannya, Pak. Kenapa perlu Roh Kudus, saya tanya Papa. Karena memang Roh Kudus itu kerjanya mengubahkan. Orang bisa berubah,
Tetapi kalau dia belum berubah, jangan dinikahi. Ya, That's betul. Nah, itu dia true. pentingnya. Nanti udah nikah berubah juga, siapa bilang? Belum tentu. Dari mana kamu tahu itu? Tuhan yang bilang, Tuhan yang mana? Karena dia bilang beda sama saya. Karena banyak anak-anak Tuhan yang dianya salah mengartikan bahwa kita memang mengasihi. Iya, betul, kita memang mengasihi. Tapi ketika kita mau masuk dalam satu pernikahan kudus, di saat kayak gitu, itu kontraknya seumur hidup gitu. Iya. Nggak sampai pada kekekalan pun. Till death do us part. So, saudara, kalau saudara memang belum dibenahi dalam karakter, dalam keuangan, karena pernikahan ini seperti tadi kalau saudara ngikutin dari yang sesi pertama dan kemudian sesi kedua ini, saudara akan melihat kisah baik Pak Gideon dan juga Pak Jo, itu semuanya itu membutuhkan keberanian untuk melangkah dalam satu perjalanan hidup lagi gitu. Ya, betul. Makanya kalau ada orang menikah kan dibilang selamat memulai hidup baru gitu. Jadi kita akan memulai hidup baru. Tapi kalau persiapan kita pun tahu, aduh ada kemungkinan nih nanti kalau nikah dipukulin sama dia. Loh saudara mau memulai hidup baru dipukulin, itu kan resiko yang saudara harus pertimbangkan juga. Jadi lebih baik dibenahi di awal daripada nanti di belakang. Satu lagi dulu juga waktu saya jomblo itu. Saya doa, saya 1 tahun itu puasa sampai 200 hari. Salah satu topik doa saya supaya bisa nikah. Lalu, itu ya kasihan tuh. Ya kalau mau copy paste, puasa 200 hari. Puasa, ayo. Mau menikah 200 hari puasa setahun. Masih kurang itu. 200 hari puasa. Jadi, waktu itu Tuhan bilang gini, anakku, kamu itu harus berubah. Sama seperti aku mengasihi kamu, aku juga mengasihi pasangan kamu. Jadi aku nggak akan ngasih dia itu sama kamu, supaya hidupnya yang baik saat ini bersama aku dirusak sama kamu. Ya. Jadi saya Betul disitulah sekali. saya belajar. Dan latihan yang paling baik itu sama keluarga. Kalau kita itu baik kepada saudara-saudari kita, baik sama sepupu kita, kita bisa lebih mudah untuk baik kepada pasangan hidup kita. Kalau kita itu latihannya di gereja, latihannya itu di masyarakat, kita baik sama pelayanan kita, baik di kelompok sel kita. Karena kita hadapannya sama orang-orang yang nggak ngerti kita, orang-orang yang mau memanfaatkan kita, orang-orang yang berharap sama kita. Pada akhirnya kita juga memiliki pasangan yang demikian. Tidak selalu pasangan itu mengerti kita. Tidak selalu pasangan itu bisa tahu. Dan kemudian, tapi dia berharap pada kita. Dan banyak hal-hal lain. So, bagaimana kita bisa menghadapi mereka? Itulah dia cerminan kita ketika kita menghadapi keluarga kita nanti. Latihan, ya? Iya, latihan. Maka saya belajar itu 3 tahun, kan saya jomblonya itu 6 tahun. 3 tahun itu saya belajar betul. Ya, betul-betul memang harus belajar untuk menjadi seseorang yang siap. Tidak sempurna, tapi siap. Itu yang penting. Kata siap itu yang penting. Ya, kalau menurut saya, karena gini, hidup yang kau miliki sekarang baik adanya. Dan jangan nanti setelah menikah hidup yang baik itu yang diberikan Tuhan itu menjadi berkurang. Karena prinsip pernikahan itu 1 mengalahkan 1000, 2 mengalahkan 10.000. Amen. Jadi kebahagiaan yang ada pertambahan. sekarang, berganda dia 10 kali ganda. So ini perlu sekali kita mengerti supaya jangan kita itu terjun bebas langsung kepada dunia pernikahan. Gitu. So dari saya itu yang pertama itu tentunya rohani, yang kedua itu tentunya karakter. Karakter seseorang, kita harus lihat, itulah gunanya tadi dikatakan Ibu Nita tadi, betul-betul pertemanan. Kita harus berteman dulu, kita harus lihat dulu. Kalau memang tidak, sabar ya. Iya. Dan dalam pertemanan ini kalau menurut saya paling penting komunikasi. Kalau bisa dikomunikasikan, dia bisa dengar, that is a good things. Kalau memang dia nggak bisa dengar, sebaiknya kau carilah orang yang bisa mendengarkan engkau. Karena satu hari kau menderita. Ini kayaknya kita perlu mulai berdoa. Perlu mulai doain. Iya, betul. Ya. Mungkin Bro dan Sis bisa lead us in prayer. Ini Bro ya, sudah 2 sesi
Iya. Sudah 2 sesi aja nggak berasa gimana coba. Udah habis. Iya benar, benar. Ya. Iya, teman-teman semua, ayo kita merapat. Mari kita Teman-teman. bersama-sama kita mau bersatu dalam doa. Ayo kita Silakan. doa. Minggu depan jadi lagi, bro. Tunggu tanggal mainnya kita akan beritahukan sama saudara. Kalau memang nanti ada, kita akan info lagi. Kita mesti melihat lagi jadwalnya daripada bapak-bapak kita ini dan ibu. Kita akan sebut ya bro ya. Nanti Ya, kita doa ya. bisa masukkan. Nanti kita berdoa. Kalau kita bisa kita sebut namanya juga bro. Ya. Untuk kita doakan. Iya, mari kita doakan berapa lagi. Mari kita doakan. Bapak surga, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapak surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami bersyukur kalau kami boleh bersama-sama dengan hamba-Mu Bapak Jonathan Setiawan dan juga Ibu Nita Setiawan. Dan di sini ada hamba-Mu dan juga istri hamba-Mu Ibu Poppy Munte. Kami berdoa Tuhan agar semua sesi kami yang 2 sesi ini memberkati semua yang melihat dan yang mendengarkan. Kami berdoa supaya semua perkataan dan semua ide-ide, semua kesaksian ditutup bungkus, dilindungi dengan garis berkuasa, dijadikan berkat bagi semua yang mendengarkan, dijadikan inspirasi dan juga dijadikan contoh yang baik. Tuhan, kami berdoa saat ini bagi semua yang melihat dan mendengarkan. Kiranya Engkau berbicara dalam hati masing-masing sehingga memberikan damai, memberikan sukacita, memberikan pertolongan, dan juga memberikan harapan di dalam nama Yesus. Bapak surgawi, hamba-Mu berdoa, bermurahlah kiranya apabila ada di antara yang melihat dan juga ada di antara mendengarkan yang belum menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang selama ini takut akan jalan hidupnya, apakah dia ke sorga atau ke neraka. Kami berdoa dalam nama Yesus, kiranya Kau menyatakan diri kepada mereka, sehingga mereka betul-betul bertemu dengan Engkau, dan tahu bahwa Engkaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Engkaulah pengampun dosa sesungguhnya, dan Kau sudah lama menunggu mereka. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, kami sekarang ini berdoa bagi semua anak-anak-Mu yang sudah bersama-sama dengan kami. Begitu banyak pertanyaan yang tidak mungkin kami jawab satu persatu Tuhan di sini, yang mana karena keterbatasan waktu, keterbatasan pengertian, dan keterbatasan pengalaman kami. Tetapi Engkau adalah Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan, itu sebabnya hamba-Mu berdoa, kiranya Tuhan Engkau memberikan kepada semua anak-anak-Mu di jawaban. Karena Engkau adalah Tuhan spesialis untuk membuka jalan keluar. Tuhan, apabila ada di antara anak-anak-Mu yang mengalami kesulitan-kesulitan dalam hubungan mereka, kesulitan-kesulitan untuk menata masa depan mereka, khususnya dalam bidang pernikahan, kami berdoa di dalam nama Yesus, kiranya Engkau berikan pada mereka pertolongan, jalan keluar, keberhasilan dan keberuntungan. Tuhan, kami berdoa juga berikan pengertian-pengertian supaya semua hidup kami sesuai dengan jalan-jalan-Mu Tuhan. Kami berdoa, ada banyak yang berdoa Tuhan supaya diberikan pasangan hidup. Hari ini kami berdoa semuanya yang meminta agar Engkau memberikan pasangan hidup. Di dalam nama Yesus, Engkau pertemukan dengan pasangan hidup yang tepat, yang daripadamu, yang bersama-sama boleh membangun, bersama-sama boleh hidup, bersama-sama boleh melayani, dan bersama-sama boleh memuliakan nama Tuhan. Jauhkanlah daripada yang jahat ya Tuhan, dan bawakanlah kebaikan-kebaikan-Mu. Jauhkan daripada oportunis-oportunis, tapi bawakanlah orang yang tepat kepada semua anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan mereka juga yang sudah mempunyai umur yang cukup, Tuhan boleh menikah, dan juga Tuhan tidak terlambat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan kami Tuhan, tetapi Engkau adalah Tuhan yang memberikan jawaban pada kami. Tuhan, kami bersyukur Tuhan kalau pada hari ini boleh bersama-sama dengan hamba-Mu Bapak Jonathan Setiawan dan Ibu Nita Setiawan. Kami berdoa Engkau berkati hamba-Mu ini dengan luar biasa, karuniakan kesehatan, kekuatan, berkati anak-anak mereka. Secara khusus kami berdoa juga berkati juga Bapak Obaja Tanto Setiawan dan Ibu Tuhan. Kami berdoa berkati gereja keluarga Allah. Kami berdoa luar biasa berkat melimpah-limpah, jagai hamba-hamba-Mu ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kami percaya melalui hamba-hamba-Mu ini ada banyak jiwa yang diselamatkan, ada banyak jiwa yang diberkati. Urapi dengan luar biasa untuk pekerjaan Tuhan yang besar, dan sampaikan kepada bangsa-bangsa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami berdoa Tuhan, biarlah pada hari ini semua kami yang mendengarkan diberkati secara luar biasa, dan kami serahkan lagi sesi-sesi berikutnya ke depannya juga kepada tangan pengasihan-Mu. Kami percaya akan ada sesi
sesi memberkati lagi ke Amin. depannya. Tuhan, hari ini hari baik. Kami percaya hari ini kami produktif. Hari ini kami bersama-sama dengan Engkau lagi. Hari ini kami berkarya. Hari ini kami berbuah untuk Engkau. Amin. Hari ini ada kemajuan. Hari ini ada pergandaan. Dan Tuhan, kami percaya bulan ini juga ada mukjizat-Mu bagi kami. Kami Amin, deklarasikan Tuhan. bulan ini ada mukjizat luar biasa. Amin. Ada tsunami mukjizat Tuhan. Amin. Kami percaya perkara-perkara yang mustahil dijadikan Amin. Tuhan kenyataan dalam hidup kami. Dan Amin. biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Dalam Yes, nama Lord. Yesus kami berdoa. Dalam nama Yesus kami terima berkat Tuhan. Kami terima arahan Tuhan. Kami terima pertolongan Tuhan. Haleluya. Thank you, Jesus. Amen, amen, amen. Ya. Thank you, bro. Thank you so much. Thank you. Ibu Nita, thank you Pak Jo. Thank you, sis. Thank Thank you. you. So, see you again. Ya, sangat diberkati. Kita akan adakan lagi nanti, kita cerita-cerita lagi, bro ya. Thank you so very Terima much. kasih banyak Ibu Nita, terima kasih banyak Pak Jonathan. Thank Tuhan you. memberkati. Thank you. God bless, bro. Berkati. Thank you. God bless, bro.